Halo semuanya, perkenalkan nama saya EGP Saginting dengan NIM 31 121 188. Di sini saya akan menjelaskan tentang dispensasi perkawinan bukan sebagai alasan penghapusan pidana. Makna dispensasi kawin menurut Perma nomor 5 tahun 2019 adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dengan artian bahwa jika seseorang melakukan pelanggaran hukum dalam status perkawinan mereka, termasuk jika mereka mendapatkan dispensasi untuk menikah, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau mengurangi tanggung jawab pidana mereka. Sesuai dengan judul yang saya bawa, dispensasi perkawinan bukan sebagai alasan penghapus pidana, yang berarti bahwa jika seseorang melakukan pelanggaran hukum status perkawinan mereka, termasuk jika mereka mendapatkan dispensasi untuk menikah, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau mengurangi tanggung jawab pidana mereka. Dengan kata lain, meskipun seseorang menikah dengan cara yang diizinkan secara hukum, misalnya karena dispensasi, tindakan kriminal yang mereka lakukan tetap dapat dikenakan sanksi hukum. Ini menegaskan bahwa hukum pidana berlaku secara universal tanpa memandang status pribadi atau perkawinan seseorang. Dispensasi perkawinan adalah izin atau pengecualian yang diberikan oleh otoritas tertentu, seperti pengadilan atau lembaga keagamaan, untuk menikah meskipun ada halangan tertentu yang biasanya menghalangi seseorang untuk menikah. Dalam beberapa contoh, halangan tersebut bisa berupa usia seseorang yang belum mencapai usia minimum untuk menikah, kemudian hubungan keluarga, misalnya menikah dengan keluarga dekat atau sepupu, dan juga status perkawinan, yang mana salah satu pasangan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dispensasi perkawinan juga mengizinkan individu untuk melanjutkan rencana perkawinan mereka meskipun ada halangan tersebut dengan pertimbangan atau penilaian dari pihak yang berwenang. Sebenarnya mengenai perkawinan itu sudah ada undang-undang yang mengatur, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1174 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perkawinan. Yaitu perkawinan sebenarnya yang diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Itu ada dalam pasal 7 ayat 1. Yang mana dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Dalam hal dispensasi kawin juga yang sudah saya singgung sebelumnya, udah ada tentang kelembagaan agama yang mengambil alih. Pada prinsipnya sebenarnya peran kelembagaan agama atau pengadilan agama melalui penetapan dispensasi kawin sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Secara umum, fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin dimaksudkan guna menjaga anak mencapai hak-haknya serta melindungi anak dari perlakuan salah dan tindakan sewenang-wenang orang tua atau walinya untuk menikahkan anaknya. Faktor alasan mendesak yang sebagai alasan hukum dapat diajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ternyata dalam ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat menjadi satunya pertimbangan bagi hakim dalam memberikan penetapan dispensasi. Melainkan, hakim harus memeriksa secara teliti anak telah siap untuk membina bahtera rumah tangga dari segi fisik, psikis, maupun ekonomi, sehingga kepentingan terbaik bagi anak akan tercapai. Dalam beberapa hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dispensasi perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau tindak pidana lainnya. Meskipun dispensasi perkawinan diberikan sebagai izin atau pengecualian dari batasan tertentu, hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab hukum atas perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kasus KDRT, pelaku tetap diproses melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan hukum terkait dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan juga pentingnya perlindungan terhadap anak dan penilaian mendalam oleh pengadilan terkait kesiapan fisik, psikis, dan sosial calon mempelai yang mengajukan dispensasi. Dispensasi tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan perlindungan hukum bagi korban, terutama anak-anak yang rentan terhadap hukum dan eksploitasi.
Hubungan keluarga yang menjadi alasan dispensasi juga tidak bisa dijadikan alasan untuk penghapusan pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan atau eksploitasi terhadap anak. Dimana kita bisa menarik juga kesimpulan di sini bahwa hukum pidana kita bersifat universal dan tidak memandang status perkawinan atau latar belakang pelaku. Prinsip ini menjamin perlindungan bagi korban, penegakan hukum secara adil. Terima kasih.